Haleluya. Shalom. Tak terasa kita sudah berada di minggu terakhir bulan Februari. Itu berarti bahwa minggu ke depan kita sudah memulai satu tahapan perjalanan kehidupan untuk bulan Maret di tahun 2023 ini. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi di sini kita ada, di sini kita terus eksis dalam persekutuan dengan Tuhan dan komunitas umat-umat Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan berbicara pada hari ini tentang hak istimewa sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kita akan melihat itu di dalam kitab suci kita, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, dan juga nanti pada kesempatan lain saudara bisa melengkapi pembacaan ini di dalam Galatia pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, kemudian juga dalam Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi kali ini saya akan membacakannya di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saya terfokus pada kesempatan ini untuk bahagian A dari pembacaan ini. Itu sudah terwakilkan ya dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 bagian A, sudah terwakilkan untuk membicarakan pada kesempatan ini mengenai hak istimewa sebagai anak-anak kerajaan Allah. Masih segar dalam ingatan saya bahwa tahun 2021 pada minggu terakhir bulan Februari, saya membawakan tema tentang momentum kelahiran baru. Momentum kelahiran baru itu diangkat dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 mengenai peristiwa Yesus memberikan contoh bagaimana seseorang, satu pribadi Kristen itu mengambil satu momen penting dalam kelahiran baru. Nanti juga saudara-saudari bisa membaca secara lengkap dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Dengan perikopnya Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dalam bagian-bagian itu kita melihat ada dua hal penting dalam momen itu. Sebelum Yesus masuk ke dalam air, maka Yesus pun berdialog dengan Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes merasa tidak layak untuk membaptis Yesus. Tetapi Yesus dengan tegas menyatakan, biarlah hal ini terjadi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi ini adalah merupakan satu komitmen untuk
menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dalam topik-topik berikut dibahas mengenai menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis melakukan hal itu, maka sesuatu terjadi di dalam peristiwa itu. Dinyatakan bahwa setelah Yesus keluar dari air, maka ada satu tanda penting di dalam peristiwa atau momentum itu, yaitu ada suara dari langit yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saya membahas tentang bagaimana pernyataan yang luar biasa itu. Memang kalau kita bicara tentang hak istimewa, maka kita akan temukan beberapa hak istimewa. Yang pertama adalah kita masuk ke dalam anggota keluarga Allah. Kemudian yang kedua, kita dinyatakan sebagai anak. Kemudian yang ketiga, kita menerima kewargaan yang baru, yaitu warga negara sorga. Itu saya sudah bahas pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi pada kesempatan ini saya akan concern mengenai hak istimewa kita sebagai anak-anak kerajaan. Saya akan munculkan di sini ada 3 hak istimewa kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Yang pertama adalah menyemat nama besar keluarga kerajaan Allah. Jadi saya mau menyatakan di sini adalah suatu kehormatan ketika kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Itu merupakan satu kehormatan. Dan ini adalah merupakan kehendak Allah di mana Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan tugasnya supaya kita semua diterima menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita diterima menjadi anak-anak Allah, secara otomatis kita mendapatkan hak istimewa sebagai anak-anak Allah, yaitu mendapatkan kehormatan bagi kita semua, di mana kita terhisap ke dalam nama besar kerajaan Allah. Wah, luar biasa saudara-saudari sekalian. Cuma banyak orang Kristen tidak menyadari tentang hal ini. Saat-saat di beberapa waktu yang lampau, ya, beberapa bulan, ketika kerajaan Inggris berduka karena kepergian Ratu Elizabeth. Saya suka nonton acara-acaranya karena ini kerajaan yang terhormat dengan protokolnya, dengan upacara-upacaranya. Wah, dengan lagu-lagunya, trompetnya, pasukan-pasukannya, itu luar biasa. Saya menganggap ini satu kerajaan yang luar biasa, yang memang kalau saya melihat sejarah dari kerajaan Inggris, mereka ya mengambil inspirasi dari bagaimana Raja Daud atau tahta Daud di masa yang lampau menjadi raja, sehingga inspirasi kerajaan ini tertransfer ke kerajaan Inggris. Jadi itulah suasananya. Saya sedang membayangkan ketika menonton tayangan itu bahwa ini adalah merupakan satu analogi, satu gambaran, satu contoh tentang bagaimana kalau kita diizinkan Tuhan dengan pikiran yang nyata dan penglihatan yang nyata, kemudian Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja yang memerintah seluruh dunia, dan kita ada di dalam
anggota keluarga besar kerajaan Allah. Saya mau berkata bahwa ini adalah merupakan suatu kehormatan bagi kita semua. Menjadi bagian dari kerajaan Allah dan menyemat nama besar kerajaan Allah itu merupakan satu kehormatan. Ketika kita ada di sini, saya memberikan dorongan kepada kita semua, jangan sampai kita menjadi orang Kristen hanya karena panggilan organisasi. Itu terbatas. Tetapi kita menjadi orang Kristen yang sejati harus ada di dalam pikiran kita bahwa ini adalah panggilan surgawi. Tidak dibatasi oleh organisasi manapun juga. Ya, kalau kita bicara tentang Kristen yang sejati, yang biblikal, ini adalah panggilan surgawi. Jadi sorga yang memanggil kita untuk berada di dalam kerajaan Allah yang luar biasa. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mau berkata, ketika kita ada di dalam komunitas keluarga kerajaan Allah, itu merupakan suatu kehormatan. Raja Charles menggantikan posisi Ratu Elizabeth, diupacarakan luar biasa. Saya bisa membayangkan, Tuhan, kalau seandainya semua orang Kristen di dunia ini melihat secara kasat mata, tapi memang kerajaan kita adalah kerajaan yang luar biasa, yang melampaui dunia nyata dan juga dunia yang tidak nyata. Itulah kerajaan Allah yang kita pegang saat-saat ini. Ya, sebentar kita akan melihat bagian-bagian yang penting di dalam pembacaan itu. Kalau seandainya kita diizinkan dengan mata ini, dengan penglihatan secara fisik, bagaimana kita menjadi anggota, ya, keluarga kerajaan Allah, itu sesuatu yang luar biasa. Upacaranya, dia punya kehormatannya luar biasa. Ya, di sini kita ada. Tapi ini kita berbicara tentang hal-hal yang banyak menyangkut hal yang spiritual, yang rohania. Tetapi itu bisa menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kenyataannya apa? Yesus pun, Raja segala raja, memberikan komando yang selalu disebut dengan amanat agung. Komando agung, amanat agung, atau istilah yang lain disebut biblical mandat, mandat Alkitab. Itu kita sudah menghafal. Saya yakin semua komunitas di sini sudah menghafal ayat itu, walaupun kata-katanya atau kalimat-kalimatnya belum, ya, tapi minimal kita harus tahulah di mana itu ayat mengenai komando agung. Jadi simpan sekarang di memori kita. Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Itu bicara tentang amanat agung, komando agung dari Sang Raja segala raja untuk kita lakukan. Ini mandat kerajaan Allah. Jadi kita kalau sudah diberi mandat, berarti kita ini adalah duta kerajaan Allah. Kita adalah duta, utusan. Jadi kalau duta kerajaan Allah, dimanapun kita berada, kita membawa nama besar kerajaan Allah. Katakan amin. Nama besar kerajaan Allah. Jadi jangan lecehkan kehormatan dari kerajaan sorga terhadap hidup kita di mana kita pergi dan berada. Dalam komunitas dan lingkungan apapun juga, ingat kita membawa nama besar kerajaan Allah. Saya juga senang dan merasa terhibur karena itu adalah merupakan ukuran. Kalau berada di satu komunitas di luar El Shaddai
Misalnya di komunitas teman-teman sepak bola di lapangan, atau di komunitas manapun juga. Kita tidak membatasi, saudara. Tapi ketika kita ada di sana, sekali lagi, ketika kita ada di sana, maka kita sebenarnya sedang menjadi duta kerajaan Allah untuk membawa namanya yang agung di tengah-tengah komunitas manapun juga. Jadi saya senang juga disebut Pak Pendeta. Biar di lapangan mau shoot ke gol atau mau kasih asis atau oporan, selalu mereka teriak, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Itu satu kehormatan, saudara. Ya, jangan sampai kita sudah di sana, ngana, bukan main ngana, tidak tahu main bola. Ya, jadi disebut dengan sembarangan saja. Kemanapun kita berada, saya senang dengan satu komunitas dan lingkungan seperti ini, sebab kita membawa nama besar di dalam kerajaan Allah dimanapun kita pergi dan berada. Jangan sampai ada kalimat yang menyatakan begini, katanya orang Kristen. Nah, kalau sudah ada kalimat seperti itu, berarti ada satu kesalahan yang kita buat di dalam setiap kehidupan kita. Katanya El Shaddai. Wah, ini sudah repot lagi, saudara. Ya, karena kita menerapkan satu program di sini adalah pemuridan. Bagaimana kita menjadi murid yang baik. Sehingga saya selalu berkata, good disciple is the disciplined disciple. Itu dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya murid yang baik adalah murid yang didisiplin. Jadi kita sedang didisiplin karena apa? Kenapa kita harus mendapatkan pengajaran-pengajaran yang seperti ini? Karena kita harus menjaga nama baik, nama besar yang melekat pada kita, yaitu kerajaan Allah. Ya, Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat 18, di situ dikatakan, ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Otoritas di sorga dan di bumi. Jadi karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini mandat. Kita sebagai duta Kristus, duta kerajaan Allah, untuk menyampaikan mandat ini, menjadikan semua bangsa menjadi murid. Melalui apa? Jangan dulu kita langsung patok, oh saya tidak bisa bicara di depan umum. Menjadi memuridkan orang tidak hanya sebatas di mimbar ini, saudara-saudariku sekalian. Memuridkan orang, kita bicara 2 orang, 3 orang dan memiliki pembicaraan yang sehat di dalam satu pembicaraan karena kita adalah duta, itu luar biasa. Memuridkan bisa saja melalui menjaga wibawa sorga terhadap kata-kata kita yang kita keluarkan dalam kurun waktu 24 jam. 1 kali 24 jam. Apa yang kita ucapkan. Sehingga tidak boleh ada di sekeliling kita bilang, katanya orang Kristen. Apalagi disebut katanya pendeta. Wah, ini sudah lain ceritanya, saudara. Ya. Jadi, Efesus 2 ayat 19 berkata begini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi, hak istimewa sebagai anak kerajaan dalam poin yang pertama ini adalah
Ingat, kita menyemat nama besar kerajaan Allah di kehidupan kita. Artinya, bawalah nama baik, nama kehormatan itu dimanapun kita pergi dan berada, melalui perkataan dan melalui tindakan kita. Maka kita menjadi murid-murid yang luar biasa. Haleluya. Katakan amin. Yang kedua, hak istimewa sebagai anak. Yang kedua adalah relationship atau hubungan antara bapak dan anak. Jadi ini luar biasa. Saya sedang menjelaskan tentang bagaimana kita memiliki hubungan antara Allah dengan kita. Dan ini digambarkan seperti anak juga memiliki hubungan dengan Bapa. Jadi ini relationship-nya, hubungannya, keterkaitannya. Haleluya. Saya percaya bahwa semua yang menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris untuk mendapatkan hak-hak istimewa mereka, baik memasuki istana kerajaan, itu sudah tidak melalui terlalu banyak untuk dipersulit, protokolernya terlalu banyak, harus singgah di sini. Anak sendiri, anak dari Pangeran Charles, mau masuk istana kerajaan Inggris, masa mau di stop dulu oleh dari portal 1, 2, 3, 4. Tidak mungkin. Karena mereka sudah tahu bahwa ini adalah anak dari Raja Inggris. Ya, kalau waktu Ratu Elizabeth memerintah, anaknya Pangeran Charles dan lain sebagainya, mereka sudah tidak lagi melalui protokol yang terlalu ketat untuk masuk di dalam kerajaan. Karena mereka adalah anggota-anggota kerajaan Allah, kerajaan Inggris, dan juga hubungan kekeluargaan antara bapa dan anak. Jadi kita bisa membayangkan di sini, saudara-saudari sekalian, kalau kita disebut sebagai anggota atau anak-anak kerajaan Allah, di mana Tuhan itu adalah Bapa kita, luar biasa hubungannya, keterkaitan. Cuma banyak sekali orang Kristen yang tidak menggunakan hak istimewanya untuk membangun hubungan dengan Bapa Surgawi. Saya kurang tahu, ya itu menurut pengalaman pribadi, apa yang menghambat. Kan ada yang disebut dengan faktor-faktor penghambat. Ya, apa yang menghambat sehingga kita tidak terkoneksi dengan Tuhan selayaknya hubungan antara bapa dengan anak. Saya kemudian memberikan satu contoh di sini ketika Yesus mengajar kepada murid-murid, Yesus memuridkan para murid. Jadi kalau membangun hubungan dengan Bapa itu seperti ini. Ya, itu terdapat di dalam Matius pasal 6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, saya akan membacakan, kita perhatikan bersama-sama. Ini penting sekali, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan selayaknya antara bapa dan anak. Ya, Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13, demikian bunyinya. Dan apabila kamu berdoa. Jadi kalau saya sebut berdoa di sini adalah membangun hubungan. Ya, berdoa itu adalah membangun hubungan. Berkomunikasi. Ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya
dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Nanti saya jelaskan itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi sudah tidak perlu lagi dijawab. Sudah, mereka sudah dapat upah dari doanya dengan menunjukkan dirinya berdiri dan di tikungan jalan. Nanti sebentar saya jelaskan. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sampai di situ dulu. Bagaimana ini membangun komunikasi dengan Tuhan seperti yang dirindukan oleh Tuhan Yesus dalam ajaran doanya. Ya. Yang pertama adalah jangan seperti orang munafik. Kadangkala kita orang Kristen ini mau membangun hubungan dengan Tuhan kita, mau dilihat, ya, hanya penampilannya saja. Nah, ini baru pertama sudah jatuh, saudara. Penampilannya. Di sini dibilang berdiri, kemudian di tikungan jalan, supaya apa? Nah, ini motivasi yang salah. Jadi berdoa itu supaya apa? Dilihat orang. Oh, rajin, luar biasa, mantap. Ya, kalau di media sosial selalu kasih banyak jempol. Ya, luar biasa, mantap. Tapi di sini saya pelajari, Yesus bilang, oh kalau begitu, mereka sudah mendapat upah dari makan puji itu. Jadi sudah tidak perlu lagi ada jawaban-jawaban selanjutnya. Sudah, mereka sudah terima upahnya. Karena apa? Membangun hubungan dengan Tuhan itu hanya formalitas. Ini yang Tuhan tidak suka. Dan kemudian yang kedua, harus kata-katanya tersusun dulu. Jadi kalau misalnya mau berhubungan, minta sesuatu dengan Tuhan, mesti disusun dulu kata-katanya. Ya. Ketika matahari terbit dari ufuk timur, wah, dia berpuisi dulu, ya. Disitulah tanganmu yang kuat. Oh, memang bagus juga begitu, ya. Tapi jangan sampai kata-kata yang indah itu merupakan halangan bagi kita. Sehingga ada konotasi dalam berhubungan, menjalin hubungan dengan Tuhan itu, nanti kata-katanya indah baru Tuhan dengar. Wah, ini sudah salah. Sudah salah persepsi, salah pengertian. Entah kita mau berdoa secara lugas, ya. Apapun yang keluar dari mulut kita tanpa membayangkan nanti kata-kata yang indah baru bisa berdoa. Hati-hati saudara. Kalau saudara memiliki pemahaman, nanti gembala yang doakan baru sembuh. Itu salah satu dari portal-portal ini. Karena kita diberikan hak istimewa yang sama sebagai anak. Saya punya hak Tuhan untuk berdoa bagi keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuatu pasti terjadi. Katakan amin. Nah ini,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuatu pasti terjadi. Artinya di situ bukan nama gembala lagi, tetapi nama Tuhan Yesus yang diprioritaskan untuk sesuatu yang luar biasa, yang melahirkan kuasa dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Ini artinya hubungan di sini bukan hubungan secara komunitas, tapi secara pribadi. Saya anak, dia adalah bapa. Maka ayat yang ke-9 mengatakan begini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Baru meminta. Ini yang benar. Jadi posisikan satu tanda hubungan kita antara Bapa, saudara anak, dia Bapa. Kalau kita dalam posisi anak, dia Bapa, kita bebas berbicara tanpa mengolah kata-kata dengan apapun juga, saudara-saudari sekalian. Itu beda kalau di dalam hukum kekeluargaan, prinsip-prinsip keluarga seperti ini, saudara. Saya sebagai gembala sidang di sini dan pemimpin di sini, ya, kalau ada misalnya pengerja yang mau mengatakan sesuatu, pasti mereka ada sungkan-sungkannya bagaimana saya. Itu karena apa? Hubungan antara pengerja dengan gembala sidang. Tapi kalau saya berkomunikasi dengan anak saya, itu berbeda, saudara. Ya, kalau dia maksudnya terbalik, dia mengkomunikasikan sesuatu kepada saya, dia menggunakan hak istimewanya sebagai anak saya untuk berkata apapun, walaupun kata-katanya tidak dimengerti atau bagaimana, atau misalnya dengan cara datang dengan air mata, atau dengan bagaimanapun juga, kita sudah mengerti dengan apa yang dia maksud. Jadi ini satu perbedaan, saudara. Bagaimana kita memiliki hak istimewa sebagai anak untuk menjalin relationship, hubungan dengan Tuhan kita itu sebagai Bapa. Jadi jangan sungkan-sungkan. Bapa Surgawi, hari ini saya mau bekerja. Tuhan tolong waktu kita berjalan di menyeberang jalan, Tuhan jaga, kirim Tuhan malaikat pak kita. Biar begitu, saudara. Ya, tidak usah mau bilang, ya Tuhan yang terhormat, ya, kirimkan daku malaikatmu, sudilah kiranya. Ya. Tuhan tolong, kita mau menyeberang jalan, Tuhan. Pasukan malaikat suruh datang pak kita. Entah mau bagaimana lagi. Oh deh Tuhan. Nah. Atau bagaimana bahasanya, yang penting kita punya hati melekat dengan Tuhan untuk menjalin hubungan dengan itu. Maka itu Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa di sini. Dan ingat, kalau kita bicara hubungan antara Bapa dengan anak, maka Yesus kasih contoh begini di dalam Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Begini dia bilang, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini yang dicontohkan oleh Yesus. Kendati kamu disebut Bapa yang jahat, ini maksudnya. Saya sederhanakan dia punya kalimat. Kamu Bapa yang jahat. Ya. Tidak mungkin anakmu
meminta roti dikasih batu. Tidak mungkin anakmu minta ikan dikasih ular. Ini prinsip-prinsip dari sifat-sifat karakteristik seorang bapa. Jadi kita mengenal di sini tentang karakteristik Bapa surgawi. Dia maha penyayang, dia maha pemurah. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong kita semua. Katakan amin. Cuma mungkin selama ini kita salah persepsi terhadap Tuhan kita. Sehingga kita tidak, pintu-pintu ini tidak dibukakan bagi kita. Karena apa? Kita mau yang formalitas. Kita mau yang supaya orang puji, supaya dilihat. Ya, ini namanya munafikun, orang Arab bilang. Ya, munafik. Bukan begitu. Menjalin hubungan dengan Tuhan dengan memahami kita anak. Tuhan kita adalah Bapa. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Puji Tuhan. Hak istimewa yang ketiga adalah ahli waris kerajaan Allah. Saya ingin membacakan saja beberapa ayat di sini. Tidak terlalu banyak menjelaskan. Kalau kita bilang ahli waris kerajaan Allah itu sesuatu yang luar biasa. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa diukur dengan cara berpikir kita. Ya. Galatia pasal 4 ayat 7 menyatakan begini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita juga pewaris tahta, perwaris sorgawi. Ya, masuk ke dalam kerajaan sorga, dapat warisan sorga. Efesus 3 ayat 6 berkata begini, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi Injil diberitakan, kita tangkap Injil, terima Yesus, kemudian menjadi anak-anak kerajaan Allah, maka kita mendapatkan ahli waris kerajaan Allah. Yakobus 2 ayat yang kelima berkata begini, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk saudara-saudaranya yang kukasihi, ya, untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ahli waris itu diberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Ayat yang ketiga, Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan memberinya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya apa di sini? Ahli waris menjadi bahagian kita jika kita mengambil bagian dalam salib Yesus Kristus. Jadi, saat kita mengalami persoalan dalam titik apapun juga, jika persoalanmu itu tidak lebih dari penderitaan Yesus di kayu salib, jangan pernah mengeluh. Karena pada saat kita gagal dalam hal ini, kita tidak akan mendapatkan ahli waris, warisan kerajaan sorga. Puji Tuhan. Ayat yang berikut, yang dimaksud ialah Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah
selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Jadi persyaratan untuk mendapat warisan surgawi adalah, ini secara hukum, adalah akil balik. Artinya sudah dianggap dewasa. Kalau kita menjadi orang Kristen yang terus anak-anak, idiot, tidak bertumbuh, tidak dewasa, maka sampai di situ pun engkau belum mendapatkan ahli waris dari surga. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Ya, karena ini Tuhan, karena si ini, karena sana. Oh tidak, diri sendiri. Ya, karena warisan itu kita dapat kalau sudah akil balik, sudah dewasa di dalam Kristus. Makanya tahun ini kita akan belajar tentang pendewasaan itu pada bulan Juli, Agustus, September. Kita belajar tentang bagaimana kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, itu disebut juga di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sebagai ayat terakhir pada kesempatan ini, berkata demikian. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi belum nyata, tapi nanti kalau Yesus menyatakan dirinya, artinya datang pada kali yang kedua, maka kita akan tahu, wow, luar biasa. Warisan surga untuk saya ini sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa kita harus menjaga kehormatan nama baik dalam keluarga kerajaan Allah, bangun hubungan atau relationship kepada Tuhan seperti anak kepada bapaknya. Kemudian kita harus mengikuti rambu-rambu atau perjalanan kehidupan untuk mendapatkan warisan sorga. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepadaku, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Miliki hak istimewa yang terus dalam perjalanan kehidupan Kristen kita melihat banyak hal yang Tuhan akan kerjakan.